Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ferry Ardiansa MPD. Dengan saya sendiri, Ercika Liandara Putri Paika dengan NIM 240141064. Saya Arina Kapur dengan NIM 240141056. Saya Mutia Fajriani dengan NIM 240141065. Kami dari kelas 4B Prodi PGSD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan manajemen pembelajaran daring berbasis game edukasi. Nah, yang pertama itu ada hakikat pembelajaran daring berbasis game edukasi. Secara filosofis, hakikat ini berarti intisari, dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu. Pembelajaran daring ini adalah sistem belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi dari internet. Game edukasi ini merupakan pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk tujuan belajar, bukan sekedar untuk hiburan. Nah, melainkan pada bagaimana cara guru menghidupkan suasana kelas yang biasanya membosankan menjadi menyenangkan. Nah, yang kedua itu ada desain game edukasi. Desain game edukasi ini merupakan fondasi yang paling krusial yang menentukan keberhasilan pembelajaran, karena disinilah skenario belajar dibentuk secara sistematis. Sebuah game yang dirancang dengan baik harus memiliki keseimbangan yang presisi antara aspek hiburan dan aspek pedagogis atau nilai pendidikan. Desain harus bersifat eksklusif adaptif, yang berarti game tersebut merupakan ringan yang dijalankan oleh berbagai perangkat dan mudah digunakan oleh siswa yang belum terlalu mahir dalam bidangnya. Next. Nah, 3 itu ada penerapan game edukasi. Penerapan game edukasi dalam manajemen pembelajaran daring menuntut kreativitas, ketelitian, dan manajemen waktu yang sangat baik dari seseorang guru dalam mengatur kelas secara virtual. Penerapan ini tutup dengan sesi refleksi atau debriefing, di mana guru mengajak siswa berdiskusi hubungan antara pengalaman bermain mereka dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, sehingga mereka itu senang dengan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru tersebut. Next. Nah, yang keempat itu ada evaluasi pembelajaran daring berbasis game edukasi. Evaluasi ini berbasis game menawarkan cara penilaian yang lebih modern, transparan, dan objektif, yang cenderung menegangkan. Strategi ini memberikan gambaran yang sangat akurat tentang peta kekuatan dan kelemahan siswa secara individu. Selain evaluasi nilai akademik, guru juga memiliki kesempatan untuk mengevaluasi siswa seperti kejujuran dalam bermain, seperti mereka itu tidak menyontek temannya, kemudian sportivitas dalam menerima kekalahan, serta kedisiplinan waktu. Next. Nah, yang terakhir itu ada game edukasi sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sebagai sarana peningkatan efektivitas, game edukasi ini hadir sebagai solusi atas tantangan terbesar pembelajaran daring, yaitu fenomena Zoom atau kelelahan digital yang sering membuat siswa kehilangan perhatiannya. Nah, dengan adanya elemen-elemen yang menarik, siswa secara psikologis akan terdorong untuk memberikan fokus penuh agar bisa menyelesaikan tugas mereka tersebut. Nah, secara keseluruhan, pengelolaan pembelajaran daring ini memanfaatkan game edukasi secara tepat, bukan hanya sekedar mengikuti tren teknologi saja, melainkan sebuah strategi untuk memastikan bahwa pendidikan tetap bermakna, efisien, dan menjadi pengalaman yang sangat dinantikan oleh peserta didik.
Baik, langkah pertama, buka aplikasi Chrome. Kemudian klik Kahoot. Klik yang paling atas. Jika sudah, klik tanda buat. Kemudian klik daftar gratis yang ada di pojok kanan atas. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Ini contohnya guru, sekolah, kemudian login menggunakan akun email. Jika sudah, bisa diklik tombol buat berwarna biru di pojok kanan atas, kemudian klik Kahoot dan pilih kanvas kosong. Untuk soalnya sendiri bisa disesuaikan tergantung dengan materi, contohnya materi PKN. Contoh soalnya apa? Pengertian dasar dari istilah Terus untuk bagian bawahnya bisa diisi opsi jawaban. Pertama, opsi kedua, jika sudah, apabila soalnya membutuhkan gambar, maka boleh klik unggah file, kemudian pilih gambar yang ingin dipilih. Jika sudah, klik simpan, kemudian masukkan judul. Tinggal klik lanjut dan klik selesai, maka akan muncul seperti ini. Klik tombol titik 3, lalu pilih bagian tugaskan. Jika sudah seperti ini, klik bagian buat tugas, kemudian salin tautan dan boleh dibagikan ke para siswa untuk mengerjakan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini coba pimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Indah, Maya Dita Sari, Delo, Medita,
Oke, lanjut semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, anak-anak tahu nggak sih hari ini kita akan belajar apa? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa pengertian dari persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu nggak pengertian persatuan dan kesatuan? Jadi, persatuan itu adalah bersatunya berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kesatuan adalah keadaan yang menunjukkan adanya kebersamaan, kekompakan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Nah, persatuan dan kesatuan ini juga sangat penting untuk menciptakan kehidupan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Kenapa sih Bu pentingnya kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama itu alasannya bisa menciptakan kerukunan antar warga, terus mempererat tali persaudaraan, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, serta mewujudkan tujuan bersama dalam masyarakat. Apa sih Bu contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Nah, misalnya ada kegiatan kerja bakti, kita itu harus saling membantu, gotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan. Terus di lingkungan juga kan biasakan ada perbedaan-perbedaan, ada perbedaan agama, perbedaan suku. Nah, kita bisa menghargai perbedaan seperti agama, suku, dan ras yang ada. Apa sih manfaat persatuan dan kesatuan itu sendiri di lingkungan masyarakat? Perlu kita ketahui manfaatnya, yaitu yang pertama itu lingkungan kita itu bisa menjadi bersih dan nyaman. Hubungan antar warga juga bisa menjadi harmonis, terus terciptanya rasa aman dan tentram. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Apa kita itu harus membantu sesama tetangga yang membutuhkan. Terus ada juga sudah dijelaskan manfaat, mengapa pentingnya. Nah, kita jelaskan lagi akibat jika tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Akibatnya itu, yang pertama itu kita bisa terjadi perselisihan antar warga. Terus ada lingkungan menjadi tidak aman, pekerjaan sulit untuk diselesaikan, dan hubungan sosial juga menjadi kurang baik. Terus ada juga contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada kegiatan ronda malam, kita ikut menjaga keamanan lingkungan. Terus bergotong royong, ada memperbaiki jalan misalnya. Terus juga ada menjaga kebersihan fasilitas umum dan membantu korban bencana di lingkungan sekitar kita. Nah, tadi sudah dijelaskan materi mengenai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian game edukasi supaya belajarnya bisa menjadi lebih semangat. Nah, di sini kita klik OK atau mulai. Tadi kan sudah masukkan ke aplikasi karantina. Terus kita klik OK atau mulai. Nah, di sini ada soalnya. Nanti silahkan kalian jawab di aplikasi kawan kalian masing-masing. Nanti di sesi akhir itu keluar nilainya. Nanti akan diperiksa nilainya itu berapa. Nah, di sini itu ada nilainya. Ini juga ada soal. Terus ada waktunya, di bawah itu ada waktu dalam pengerjaannya itu berapa detik. Semakin cepat kalian mengisi waktunya, maka nilainya juga akan semakin besar. Nah,
paling besar. Nanti di sesi akhir ya, nanti ibu cek di aplikasi ibu aja untuk nilainya. Nanti ibu bilang satu-satu supaya temennya nggak tahu berapa nilainya. Oke? Oke ibu. Oke, mungkin hari ini hanya ini yang dapat ibu sampaikan mengenai game edukasi dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot. Apakah semuanya sudah bisa? Ya. Semoga nanti bisa diterapkan ya di rumah maupun di luar rumah nantinya. Apabila ada kata-kata